Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi oi. Halo anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, sub tema 2, hewan sahabatku, dan hari ini kita sampai di pembelajaran yang kelima. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, diharapkan kalian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kondisi geografis yang sama membuat negara-negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah belajar mengenai potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Juga ikan tuna, udang, dan teh. Mari menuju ke negara selanjutnya. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Kegiatan ekonomi lainnya adalah berdagang, bertani, dan juga berkebun tanaman rempah-rempah. Negara selanjutnya yang akan kita pelajari adalah Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Nah, sekarang negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Berikutnya, negara Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki sebagai negara gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Kemudian, negara Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Berikutnya, Vietnam. Vietnam adalah negara pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Selanjutnya, Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja adalah di sektor pertanian. Kegiatan ekonomi lain yang dilakukan penduduk Kamboja adalah di bidang pertambangan. Kamboja juga melakukan usaha bidang perikanan dan kehutanan. Berikutnya, negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong.
Hasil lainnya berupa sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Kegiatan ekonomi lainnya adalah beternak. Nah, negara terakhir yaitu negara Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Selain itu, Myanmar juga kaya akan hasil-hasil alam, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.